1000 romak. Akhirnya mereka bergantian, naik kota bergantian. Ya. Kita kalau dengar kendaraan kesempatan nggak mau ikut, tapi mereka sahabat itu konsekuensinya tinggi, taat kepada Allah dan Rasul. Ternyata untuk menghadapi kondisi sekarang, kita tingkatkan taat kita kepada Allah dan Rasul. Fasallamna, maka dua orang sahabat memberi salam kepada Rasulullah. Fasallamna, kami memberi salam kepada Rasulullah. Wa qulna ataina kazairin wa aidin wa muktabisin. Kami katakan kepada Rasulullah, kami datang kepada engkau untuk menjadi penziarah dan kamu kembali dari perang, dan kami ingin mengambil nasihat dari engkau ya Rasulullah. Faqala al-Irbad, seorang dari sahabat yang tidak ikut perang tadi, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi sholat bersama kami, tsumma qala akhirnya kemudian kami menghadap. Rasulullah menghadap, setelah sholat menghadap kami. Tsumma qala alaina. Fa wa'azana, kemudian dia menasihatkan kami. Mau'izatan balighah, nasihat yang sangat menyentuh hati. Karena tahun ke-9, tahun ke-10 Nabi wafat. Zarafat minhal uyun, sahabat semua menangis mendengarkan nasihat Rasulullah SAW. Semuanya menangis tersenyum. Wajilat minhal qulub, kami melihat semua hati pada terpukau dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Faqala qail, berkata seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena hadhihi mau'izah tuwati, sepertinya nasihat ini nasihat perpisahan kami dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya famada ta'ahada ilaina, coba berikan kami apa yang harus kami lakukan. Berikan nasihat kami, bekal terakhir ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasama' wa ta'ah, dengar dan patuhi. Wa in abdan habasyian, meskipun nanti dipimpin oleh budak yang hitam, kelam, taat kalau dia sebagai pemimpin yang soleh dan bertakwa. Fa'innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Karena siapa yang akan hidup setelah aku ini akan mengalami perpecahan dan perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Riwayat lain ar-rasyidin al-mahdiyyin. Di sini al-mahdiyyin ar-rasyidin dalam Sunan Abi Daud. Kamu wajib ikuti Al-Qur'an. Aku bilang, terus berpegang dengan sunnah itu. Jangan kamu tinggalkan. Wa antu 'alaiha bin nawajis. Gigit dengan gerahammu. Pegang yang kuat. Jangan kamu lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan, hati-hati dengan hal-hal yang baru yang dibuat-buat sebagaimana terjadi sekarang, kebijakan-kebijakan aneh muncul. Katanya dari ulama, sholat Jumat mau dibikin 2 gelombang, dilihat dari HP, kalau tanggal ganjil, HP ganjil, tanggal ganjil berarti HP-nya ganjil gelombang pertama, dan seterusnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ulama sudah muhdatsatil umur. Fa'inna kulla muhdasa bid'ah, sesungguhnya setiap yang dibuat baru-baru di luar sunnah Rasul adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah pasti akan menimbulkan kesesatan. Kalau kita sholat Jumat 2, imam 2, sudah satu masjid akan jadi 2 kelompok. Bisa jadi khotib pertama berlawanan dengan khotib kedua. Belum lagi di masjid yang lain. Ini terjadi, maka wajib kita ikuti sunnah Allah dan Rasul, sunnah Allah dan Rasul. Maka di sini kita merenung beberapa ayat dalam surat An-Nur merupakan cahaya bahwa taat kepada Allah itu harga mati. Sahabat itu tidak pernah ribut satu sama lain karena taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kenapa umat sekarang ribut? Kepada siapa mereka taat? Sahabat itu dalam beberapa perangan cuma bekal 1 korma, diisep-isep minum air, makannya daun. Besok isep lagi korma buat tenaga. Jadi 1 tentara 1 korma 1 hari.
mereka jalan berperang. Kenapa demikian harmonis, kuat persatuan mereka? Maka dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Bahwasanya ucapan orang mukmin yang apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya untuk memutuskan hukum di antara mereka, mereka langsung mengatakan kami dengar, kami taat. Kalau sudah ayat Quran dibaca, tidak ada yang menentang. Kalau sudah disampaikan sunnah Rasul, mereka taat patuh untuk menjalankan. Maka Allah katakan wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat 52, wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Tambah lagi, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kapan kita dapat kemenangan? Mana taat kepada Allah dan Rasulnya? Yang ada sesama mukmin saling menjatuhkan, menyalahkan urusan kecil. Ayo kembali kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Ayat berikutnya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu. Mereka bersumpah, sahabat Rasul para tabi'in bersumpah, benar-benar dengan sumpah, kalau kamu perintahkan kami perang ya Rasulullah. Qul la tuqsimu. Allah perintahkan kepada Nabi, katakan kepada dia, jangan pakai sumpah, cukup ta'ah ma'rufah. Ta'atun ma'rufah artinya ketaatan yang baik saja. Ntar sumpah akhirnya disalahi, sumpah kena nazar, kena kafar. Cukup taat ma'ruf. Gak usah sumpah Allah yang harus siap perang, ngomong banyak tidak perang kabur. Ta'atun ma'rufah kata Allah. Ta'atun ma'rufah innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah tahu apa yang kamu berikan. Allah Maha tahu dan memberitahu apa yang kamu berikan. Kemudian ayat 54 perintah lagi. Ini semua ayat perintahnya taat kepada Allah dan Rasul. Qul atii'ullah wa atii'ur Rasul. Jadi kalau pemerintah itu satu ayat aja, atii'ullah wa atii'ur Rasul. Tapi kalau kita berselisih urusan pemerintah, kembalinya kepada Allah dan Rasul. Jangan ikuti pemerintah. Apalagi sumbernya dari Zionis dan kufar yang ingin menghancurkan kita. Bertumpus-lumus kita taat salah, kita akan mendapat kesengsaraan. Kembali kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan mendapat hidayah bangkit. Maka di sini dikatakan qul atii'ullah wa atii'ur Rasul. Katakan Muhammad, suruhlah mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma hum. Beban kamu untuk urusan kamu doang Muhammad. Beban mereka tanggung. Jadi nggak usah jadi pikiran. Sampaikan taat kepada Allah dan Rasul. Wa in tuti'u tahtadu kata Allah. Jika kalian taat kepada Allah, Allah akan beri hidayah. Allah akan beri hidayah. Mana yang benar kita akan dapat. Mana yang salah Allah akan tunjuki kepada kita. Wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasul illal balagh. Tidak lain atas Rasul adalah sebagai penyampai, tidak lebih dari memberikan tanggung jawab. Rasulullah menyampaikan, tapi wajib kita menyampaikan. Kemudian baru ayat 55, Allah menjadikan orang beriman di antara kamu yang beramal soleh akan menggantikan pemerintahan di muka bumi. Kunci taat kepada Allah dan Rasul, ya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minkum alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifanna fil ardh. Kamu akan menggantikan kekhalifahan di muka bumi. Itu proses berapa kali perintah taat. Baru ada janji Allah, kita akan menggantikan. Wala yumakkinan, Allah akan mengokohkan posisi kamu di muka bumi. Kemudian Allah akan ganti agama, Allah kokohkan, Allah akan ganti rasa takut kamu menjadi rasa tentram, damai.
Ya, saya bacakan ayatnya biar lebih mengena. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amn. Syaratnya apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi. Terus kalian senantiasa mengabdi kepadaku dan jangan menyekutukanku dengan suatu apapun. Baru keputusan kebijakan pemerintah yang mencong aja udah taat. Musyrik itu. Kembali baca Quran. Kembali berkumpul umat Islam. Kembali tadarus Quran dan pelajari sirah nabawiyah, sunnah Rasul bagi